Aku pernah memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia. Suamiku memperlakukanku dengan baik, dan tetangga serta teman-teman kami iri kepada kami. Pada tahun 1994, aku menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatku, dan aku memberitakan Injil Tuhan Yesus kepada orang tuaku, ibu mertuaku, kakak laki-laki dan kakak iparku, dan mereka semua menerimanya. Suamiku terlalu sibuk dengan bisnisnya, sehingga tidak bisa menghadiri pertemuan, tetapi dia sangat mendukung imanku. Pada Oktober 2006, seseorang memberitakan Injil Kerajaan Tuhan yang Maha Kuasa kepadaku. Dengan menghadiri pertemuan dan membaca firman Tuhan, aku memahami bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali, dan bahwa Dia telah melakukan tahap pekerjaan penghakiman dan penyucian berdasarkan pekerjaan Tuhan Yesus, memungkinkan orang untuk sepenuhnya bebas dari dosa dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan aku dengan senang hati menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Setelah itu, aku mulai berlatih memberitakan Injil, bersaksi tentang pekerjaan Tuhan yang baru kepada mereka yang benar-benar percaya kepada Tuhan dan merindukan penampakan Tuhan. Awalnya, suamiku tidak menentang imanku kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ketika saudara-saudari datang ke rumahku, suamiku menyambut mereka dengan hangat dan berkata bahwa setelah dia menghasilkan lebih banyak uang, dia akan percaya kepada Tuhan bersamaku. Namun, setelah beberapa bulan, suamiku mendengar rumor tak berdasar dari PKT yang mengutuk dan mendiskreditkan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dan para pemimpin keagamaan terus menghasutnya. Jadi, dia mulai menghalangi imanku. Setiap kali melihatku pergi ke pertemuan, dia akan menganiaya dan menghalangiku. Pada tahun 2007, aku menerima tugas sebagai pemimpin gereja. Suatu malam, ketika aku pulang setelah melaksanakan tugasku, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Baru saja aku masuk ke rumah, suamiku langsung menyerbu dan mulai memarahiku berkata, "Katakan yang sebenarnya, kenapa kau pulang begitu larut? Kalian orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa sedang menjadi sasaran tindakan keras negara. Dan jika kalian tertangkap, kalian akan diperlakukan sebagai penjahat politik dan bahkan dibunuh tanpa ampun. Kalian seharusnya lebih pintar." Dia kemudian dengan keras berkata kepadaku, "Dengar baik-baik perkataanku. Aku pulang ke kampung halamanku kemarin, dan pamanku berkata bahwa tidak mematuhi pemerintah adalah seperti sebutir telur melawan batu. Kau tidak bisa melawan pemerintah. Anak-anak dari orang percaya tidak akan diizinkan untuk kuliah. Dan jika kau terus seperti ini, kau akan menyeret anak-anak kita ke dalam semua ini." Pamanku menyuruhku untuk menyelesaikan masalah denganmu ini dengan tuntas. Jika kau tetap mempertahankan keyakinanmu ini, kita akan bercerai. Jika kau benar-benar melepaskan imanmu, kau harus menulis surat pernyataan kepadaku bahwa kau tidak akan percaya lagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tinggal di rumah dan bersikap baik, dan tidak pergi kemanapun. Jika aku mendapatimu melakukan hal ini lagi, jangan salahkan aku jika bertindak kejam." Setelah mendengar perkataan suamiku, aku sangat marah dan berpikir, adalah hal yang sepenuhnya wajar dan dapat dibenarkan jika aku percaya kepada Tuhan dan memberitakan Injil. Bagaimana mungkin kau tidak memiliki kemampuan untuk membedakan rumor tak berdasar dan perkataan iblis dari sinaga merah yang sangat besar? Dan kau ingin aku menulis surat pernyataan yang mengatakan
bahwa aku tidak akan lagi percaya kepada Tuhan. Itu sungguh keji. Namun, aku lalu berpikir, suamiku telah diracuni terlalu dalam. Jika aku tidak menandatangani surat perjanjian tersebut hari ini, dia pasti akan menceraikanku. Apa yang harus kulakukan? Pada saat itu, aku teringat firman Tuhan. Engkau harus tahu bahwa seluruh lingkungan sekitarmu diizinkan dan diatur olehku. Pahamilah hal ini dengan jelas, dan puaskanlah hatiku di lingkungan yang telah kuberikan kepadamu. Jangan takut akan hal ini dan itu. Tuhan semesta alam yang maha kuasa pasti akan menyertaimu. Dia adalah kekuatan pendukungmu dan dia adalah perisaimu. Firman Tuhan memiliki otoritas dan kuasa, dan firman ini memberiku iman. Iblis menggunakan segala macam tipu muslihat untuk mencoba memaksaku meninggalkan imanku pada Tuhan. Tetapi, aku tidak boleh berkompromi dengan iblis. Dengan memikirkan hal ini, aku berkata kepada suamiku, aku ingin hal ini jelas pada saat ini. Bukan aku yang ingin menceraikanmu. Kaulah yang ingin menceraikanku karena kau percaya pada rumor tak berdasar dan perkataan iblis yang PKT ucapkan. Jika kau benar-benar takut aku akan melibatkanmu, aku setuju untuk bercerai. Aku tidak melanggar hukum apapun dengan percaya kepada Tuhan. Jadi, aku tidak perlu menulis surat pernyataan kepadamu. Aku berkomitmen untuk beriman kepada Tuhan. Suamiku menggertakkan gigi dengan marah dan berkata, kau benar-benar sudah tidak bisa diperbaiki lagi sekarang. Jika aku mendapatimu tetap mempertahankan imanmu, jangan salahkan aku jika aku tidak berperasaan terhadapmu. Suatu hari, sekitar Juni 2008, dalam perjalanan pulang dari memberitakan Injil, aku melihat suamiku dan pamannya mengendarai sepeda motor mencariku. Begitu melihatku, mereka langsung menghampiriku. Suamiku dengan ekspresi garang bergegas menghampiriku dan menamparku 2 kali. Sebelum aku bisa bereaksi, dia mengayunkan tinjunya dan memukulku dengan keras di wajah dan kepalaku. Aku tersungkur ke tanah, dan pamannya berdiri menyaksikan aku dipukuli sambil mencaci maki diriku. Aku sangat marah saat berpikir, kepercayaanku kepada Tuhan adalah hal yang sepenuhnya wajar dan dapat dibenarkan. Tetapi kalian mengabaikan kasih sayang keluarga demi menghalangi imanku. Dalam hal apa kalian masih memiliki kemanusiaan? Segera setelah itu, suamiku menarik aku dari tanah dan terus meninju dan menendangku sambil mencaci maki diriku. Apakah kau masih percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Dengan putus asa, aku berseru kepada Tuhan. Tuhan, dianiaya oleh keluargaku seperti ini. Aku khawatir aku tidak akan sanggup menerimanya karena tingkat pertumbuhanku terlalu kecil. Kumohon, lindungi aku agar aku mampu tetap teguh. Dengan bibir gemetar, aku berkata kepadanya, aku percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Melihatku tidak mau mundur, dia memakiku dengan menggertakkan gigi. Aku akan menyingkirkanmu hari ini juga. Mari kita lihat, apakah Tuhanmu bisa menyelamatkanmu? Aku terduduk lemas di tanah, merasa tercekik dan berjuang untuk bernapas. Perasaan sedih yang tak terlukiskan memenuhi hatiku, dan air mata terus mengalir di wajahku. Melihat ekspresinya yang garang, aku berpikir, jika aku terus berkata bahwa aku percaya kepada Tuhan, aku mungkin akan dipukuli sampai mati di sana. Aku merasa sedih dan takut.
Aku teringat kembali 2 tahun terakhir. Setiap kali aku pergi menghadiri pertemuan dan melaksanakan tugasku, aku akan dipukuli oleh suamiku ketika aku pulang. Dan aku bertanya-tanya, kapan hari-hari ini akan berakhir? Pada saat ini, aku teringat akan satu bagian firman Tuhan. Iman itu seperti jembatan titian. Mereka yang sayang akan nyawa dan takut mati akan sulit menyeberanginya. Tetapi mereka yang siap menyerahkan nyawanya dapat menyeberang dengan mantap tanpa rasa khawatir. Jika orang menyimpan pikiran yang takut dan gentar, itu karena mereka telah diperdaya iblis. Iblis takut kita akan menyeberangi jembatan iman untuk masuk ke dalam Tuhan. Firman Tuhan menyadarkanku. Rasa takut dan gentarku berarti aku telah jatuh ke dalam siasat iblis. Meskipun suamiku tampak garang, dia berada di tangan Tuhan. Dan tanpa seizin Tuhan, dia tidak dapat melakukan apapun terhadapku. Jika aku mempertimbangkan dagingku dan berkompromi dengan suamiku karena takut mati, menyangkal nama Tuhan, berarti aku akan mengkhianati Tuhan. Aku teringat akan Ayub yang kehilangan anak-anak dan kekayaannya selama masa ujiannya. Istrinya mengejeknya, mendesaknya untuk meninggalkan Tuhan. Ayub mengalami penderitaan baik dalam roh maupun daging. Tetapi dia tidak menyangkal nama Tuhan. Dia tetap memuji namanya dan tetap teguh dalam kesaksiannya bagi Tuhan. Dipukuli oleh suamiku hanyalah penderitaan fisik yang tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan Ayub. Aku bersedia mempercayakan hidup dan matiku kepada Tuhan. Jadi, aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mungkin tidak akan selamat. Tetapi bahkan dalam kematian pun, aku tidak akan berkompromi dengan iblis. Aku akan tetap memilih untuk mengikut Engkau. Kumohon kepadamu untuk mengaruniakan kepadaku iman. Pada saat itu, seorang wanita lewat dan berkata kepada suamiku, "Berhentilah memukulnya. Jika kau terus memukulnya, dia bisa mati." Suamiku akhirnya berhenti. Di dalam hatiku, ku bersyukur kepada Tuhan. Jika bukan karena perlindungan Tuhan, aku mungkin sudah benar-benar dipukuli sampai mati olehnya. Malam itu, suamiku masih tidak berencana melepaskanku, dan dia membawaku ke rumah ibuku untuk menuduhku. Ibuku melihat bahwa aku memar di sekujur tubuhku, dan mulai menangis dengan sedih. Mengutuk suamiku karena begitu tidak memiliki kemanusiaan. Lalu, ayah, saudara laki-laki dan saudari iparku, semua menyerbu ke arahku. Saudari iparku berteriak padaku, "Penderitaan ini adalah karena ulahmu sendiri. Aku sudah lama memberitahumu bahwa PKT menangkap mereka yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sudah bagus bahwa kita percaya kepada Yesus di gereja, dan pemerintah tidak menangkap kita. Bukankah lebih baik hidup dalam damai? Lihatlah dirimu, bersikeras dengan imanmu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bukankah kau sedang berusaha membuat dirimu terbunuh dengan menentang PKT?" Ayahku juga berteriak kepadaku, "Memukulmu sampai mati tidak akan menjadi kerugian besar. Keluarga kita adalah keluarga besar dan memiliki reputasi yang baik. Tetapi sekarang, hanya karena imanmu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, orang-orang mengejekku. Kau telah membuat malu keluarga kita. Jika kau tetap mempertahankan imanmu ini, aku tidak akan mengakuimu sebagai putriku." Anggota keluarga dari pihak suamiku juga datang dan mengkritikku.
dengan berkata, pemerintah menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa di mana-mana. Jika kau tertangkap, kau akan berakhir di penjara. Jika kau tidak berbalik, keluarga ini akan berantakan. Kau bahkan akan menyeret anak-anakmu ke dalam semua ini karena imanmu kepada Tuhan. Mengapa harus mengalami semua penderitaan ini jika kau bisa memiliki kehidupan yang baik? Mereka mencaci maki diriku, seolah-olah aku adalah penjahat. Di dalam hatiku, aku merasakan kesedihan yang tak terlukiskan, dan aku juga sangat marah. Aku mengira keluargaku adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan akan memahamiku. Tetapi mereka tidak dapat membedakan yang benar dan yang salah, dan percaya pada rumor tak berdasar dari PKT. Dan mereka benar-benar tidak berperasaan demi kepentingan mereka sendiri. Tidak peduli apakah aku hidup atau mati. Kukatakan kepada mereka, aku telah menentukan pilihanku. Aku memilih Tuhan yang Maha Kuasa, dan aku yakin dengan imanku. Karena aku menolak untuk berkompromi, mereka tetap tidak membiarkanku pergi sampai lewat tengah malam. Aku sangat lemah, sehingga aku bahkan tidak bisa mengangkat tubuhku sendiri. Dan aku terjatuh ke lantai dari kursiku. Ibuku melihat bahwa aku benar-benar tidak tahan lagi dan mengutuk semua orang ini sebagai binatang. Ibuku berkata, siapapun yang berani mengganggunya lagi harus melewatiku terlebih dahulu. Pada titik ini, mereka akhirnya pergi. Aku melihat bahwa ini semua adalah perlindungan Tuhan. Keesokan harinya, kakak perempuan, kakak ipar, kakak laki-laki dan kakak ipar perempuanku datang. Mereka memaksaku untuk menandatangani surat pernyataan yang menjamin bahwa aku tidak akan percaya lagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kakak laki-lakiku berkata, jika kau menandatangani ini, aku dan kakak iparmu akan membawamu ke rumah kami. Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Dan aku berjanji akan menjagamu selama sisa hidupmu. Namun, jika kau tidak menandatangani ini hari ini, kami semua akan putus hubungan denganmu. Aku melihat ke sekeliling ruang tamu. Ada lebih dari selusin orang yang menungguku untuk menandatangani surat pernyataan itu. Aku merasa sangat sedih. Jika aku memilih untuk percaya kepada Tuhan, keluargaku akan memutuskan hubungan denganku. Apa yang akan kulakukan ketika aku sudah tua? Kemana aku akan pergi? Jika aku berkompromi dengan keluargaku, aku akan mengkhianati Tuhan. Aku sangat bingung dan merasa akan hancur. Dalam hatiku, aku berdoa kepada Tuhan dan memikirkan firman Tuhan ini. Engkau harus memiliki keberanianku di dalam dirimu, dan engkau harus memiliki prinsip dalam hal menghadapi kerabat yang tidak percaya. Namun demi aku, engkau juga tidak boleh menyerah dalam menghadapi kekuatan gelap apapun. Engkau harus mengandalkan hikmatku untuk menempuh jalan yang sempurna, dan tidak membiarkan konspirasi iblis apapun berhasil. Lakukan semua yang mampu kau lakukan untuk menempatkan hatimu di hadapanku, dan aku akan menghiburmu dan membawa kedamaian dan sukacita dalam hatimu. Aku juga memikirkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Barang siapa yang menyangkalku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkalnya di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Firman Tuhan membuatku mengerti bahwa iblis sedang berusaha menggunakan ikatan keluarga dan masa depan dagingku
untuk membuatku menjauh dari Tuhan dan mengkhianatinya. Aku harus mengetahui yang sebenarnya tentang siasat mereka dan tidak berkompromi dengan kekuatan iblis. Ditolak oleh manusia tidaklah menakutkan, karena manusia bisa hidup tanpa siapapun. Tetapi jika aku ditinggalkan oleh Tuhan, aku tidak akan bisa hidup. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia. Mereka takut jika aku ditangkap. Hal itu akan memengaruhi masa depan mereka dan mereka akan merasa dipermalukan. Jadi, mereka tidak peduli apakah aku hidup atau mati dan menggunakan taktik bersikap lunak dan keras untuk memaksaku meninggalkan dan mengkhianati Tuhan. Aku melihat bahwa esensi mereka adalah melawan Tuhan. Kami pada dasarnya bukanlah jenis orang yang sama. Memikirkan hal ini, aku berkata kepada mereka, "Ayah, kakak, mengapa kalian memaksaku untuk menandatangani ini? Tuhan Yesus yang kita rindukan telah menjadi daging dan datang kembali. Dia telah melakukan pekerjaan penghakiman dan penyucian. Kalian bukan saja menolak untuk menerimanya, tetapi juga menentang dan mengutuknya. Dan kalian ingin aku menyangkal dan menentang Tuhan, seperti yang kalian lakukan. Apa bedanya kalian dengan orang Farisi pada zaman dahulu? Aku benar-benar menolak untuk menandatanganinya. Jika aku menandatanganinya, berarti aku mengkhianati Tuhan." Ketika saudara laki-lakiku mendengar perkataanku, dengan marah, dia menarikku dari kursi dan mengancamku. "Mulai sekarang, kita putus hubungan. Kau bukan lagi bagian dari keluarga kami." Mendengar perkataannya, aku tidak lagi merasa sedih. Karena fakta-fakta ini membantuku melihat natur asli mereka yang melawan Tuhan. Aku bertekad bahwa dengan cara apapun suami dan keluargaku menganiayaku, aku akan terus mengikut Tuhan sampai akhir. Setelah makan siang, saudara laki-laki dan iparku berkata bahwa mereka akan melewati rumahku untuk membawaku pulang. Saat kami hampir sampai di pintu depan rumahku, kakak dan adik iparku memaksaku keluar dari mobil. Aku melihat di cermin bahwa wajahku penuh dengan memar dan mataku begitu bengkak hingga mataku menjadi sipit. Aku berjalan tertati-tati di belakang mereka, dan suamiku terus mendorongku dari belakang, seolah-olah dia sedang menggiring penjahat, mendesakku untuk bergegas. Para pemilik toko di kedua sisi jalan kota melihatku dan mulai bergunjing di antara mereka. Beberapa bertanya kepadaku, "Siapa yang melakukan ini kepadamu?" Suamiku dengan congkak mengatakan serangkaian hal yang memfitnahku. Dan saudara laki-lakiku bahkan mengatakan, "Jika aku mendapatimu tetap percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, aku akan menyerahkanmu kepada PKT dan membiarkan mereka memenjarakanmu. Jadi kita tidak akan kehilangan muka." Kakak iparku yang berdiri di samping juga mempermalukanku. Baru pada saat itulah aku menyadari bahwa semua ini telah direncanakan oleh mereka, dan bahwa memaksaku keluar dari mobil lebih awal adalah untuk membuatku berjalan di jalanan agar semua orang bisa melihatku. Semua orang menolak dan memarahiku, memaksaku untuk melepaskan imanku pada Tuhan. Sesampainya di rumah, hatiku terasa begitu sakit, dan aku merasa bahwa jalan untuk percaya kepada Tuhan terlalu sulit untuk ditempuh. Aku bahkan berpikir untuk berkompromi dengan keluargaku. Aku ambruk di tempat tidurku, menangis dan berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, aku merasa jalan ini terlalu menyakitkan untuk ditempuh. Tak seorang pun mengerti diriku
dan aku merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah berdoa, aku teringat firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, 33,5 tahun Tuhan di bumi dalam daging itu sendiri merupakan penderitaan yang amat berat dan tak seorang pun dapat memahaminya. Penderitaan utama yang dia tanggung adalah hidup bersama manusia yang rusak hingga tingkat paling parah, menanggung ejekan, hinaan, penghakiman, dan kutukan dari segala macam orang, dikejar oleh setan-setan yang jahat, dan ditolak serta dimusuhi oleh dunia keagamaan yang menciptakan luka dalam jiwanya yang tak seorang pun dapat menebusnya. Itu adalah hal yang menyakitkan. Dia menyelamatkan manusia yang rusak dengan kesabaran yang sangat besar. Terlepas dari lukanya, dia mengasihi manusia. Ini adalah pekerjaan yang sangat menyakitkan. Penentangan yang kejam, kutukan dan fitnah, tuduhan palsu, penganiayaan, serta pengejaran dan pembunuhan yang dilakukan manusia membuat daging Tuhan melakukan pekerjaan ini dengan menghadapi risiko yang sangat besar. Siapa yang dapat memahami dia saat dia menderita rasa sakit ini? Dan siapa yang dapat menghiburnya? Memikirkan tentang kasih Tuhan bagi umat manusia sangat menyentuh hatiku. Tuhan telah menjadi manusia 2 kali untuk menyelamatkan umat manusia, menanggung penderitaan dan penghinaan yang tak tertandingi, untuk menyelesaikan pekerjaan penebusan seluruh umat manusia. Tuhan Yesus ditolak, dihina, dan difitnah oleh dunia. Dia menanggung pukulan dan cemoohan dari para prajurit, dan dia mengenakan mahkota duri, dan pada akhirnya disalibkan, mengorbankan nyawanya. Pada akhir zaman, Tuhan telah kembali menjadi manusia untuk bekerja dan menyelamatkan manusia di negeri tempat naga merah yang sangat besar bergelung, menderita pengejaran dan kutukan dari PKT, serta penolakan dan fitnah dari komunitas beragama. Tuhan diam-diam menanggung semua penderitaan ini untuk menyelamatkan umat manusia. Kasih Tuhan bagi umat manusia begitu besar. Aku beruntung bisa mengikuti pekerjaan baru Tuhan pada akhir zaman. Memberitakan Injil dan melaksanakan tugasku adalah demi mendapatkan kebenaran dan memperoleh keselamatan dari Tuhan. Apalah artinya aku menderita sedikit penganiayaan karena hal ini? Di masa lalu, aku sering menyampaikan persekutuan kepada saudara-saudariku, mengatakan bahwa apapun penganiayaan atau kesengsaraan yang kita hadapi, kita harus mengikuti Tuhan sampai akhir. Tetapi sekarang, aku menghadapi situasi ini. Mengapa aku tidak memiliki iman untuk melewatinya? Tingkat pertumbuhanku memang terlalu kecil. Di dalam hatiku, aku bertekad di hadapan Tuhan, bersumpah bahwa apapun penganiayaan, fitnah, atau cemoohan yang kuhadapi di masa depan, aku akan tetap teguh dalam kesaksianku bagi Tuhan, bahwa aku tidak akan lagi dikekang oleh siapapun, dan aku akan mengikuti Tuhan untuk selamanya. Tanpa kusadari, saat itu bulan September 2008. Suamiku melihat bahwa aku masih percaya kepada Tuhan dan memberitakan Injil. Dan karena dia akan pergi ke Guangzhou untuk mengirim beberapa barang, dia dengan paksa menyeretku ke dalam truk dan mengambil semua uang yang kubawa. Aku sangat cemas dan segera menyembunyikan sebuah buku firman Tuhan dengan memeluknya di dadaku saat dia tidak memperhatikan. Setelah itu, dia menahanku sebagai tahanan rumah di sebuah hotel
dan menyuruh pemilik hotel untuk mengawasiku. Aku dikurung selama 5 hari. Dan aku merasa sangat sedih dan tersiksa. Dan berpikir, dikurung di sini tidak dapat bertemu dengan saudara-saudariku ataupun melaksanakan tugasku. Rasanya 1 hari seperti 1 tahun. Aku berpikir tentang bagaimana penganiayaan suamiku menjadi makin parah selama bertahun-tahun. Dan aku bertanya-tanya, kapan hari-hari ini akan berakhir? Saat berpikir bahwa aku harus menghadapi semua rasa sakit dan kesulitan di masa depan, membuatku merasa makin terpuruk. Dan kupikir, akan lebih baik jika aku mati. Setelah memikirkan hal ini, aku memanfaatkan suamiku yang sedang tidur untuk diam-diam menyelinap keluar dari hotel dengan buku firman Tuhan disembunyikan di dadaku dan berjalan ke pavilion terdekat, bersiap untuk melompat ke sungai untuk bunuh diri. Namun, aku tidak sanggup meninggalkan Tuhan. Aku merenungkan bagaimana aku akhirnya menyambut kedatangan Tuhan kembali setelah percaya kepadanya selama lebih dari 10 tahun. Dapatkah aku benar-benar meninggalkan Tuhan dengan cara seperti ini? Namun, aku benar-benar tidak dapat mengatasi kenyataan situasiku. Aku menangis saat mengucapkan doa perpisahan kepada Tuhan. Tuhan, aku benar-benar lemah sekarang. Aku tidak ingin menderita rasa sakit ini lagi. Sebelum aku meninggalkan dunia ini, aku ingin membaca satu bagian dari firman-Mu, agar aku bisa merasa damai setelah aku mati. Setelah berdoa, aku membuka buku firman Tuhan di bawah cahaya yang redup, dan aku membaca bagian firman Tuhan ini. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Sekarang ini, sebagian besar orang tidak memiliki pengetahuan itu. Mereka percaya bahwa penderitaan tidak ada nilainya dan bahwa dunia menolak mereka, kehidupan rumah tangga mereka bermasalah, Tuhan tidak berkenan akan mereka, dan prospek mereka suram. Ada orang-orang yang bahkan ingin mati ketika mereka menderita hingga taraf tertentu. Ini bukanlah kasih sejati kepada Tuhan. Orang-orang seperti itu penakut, mereka tidak memiliki ketabahan, mereka pengecut dan tidak berguna. Tuhan sangat ingin manusia mengasihinya, tetapi makin manusia mengasihinya, makin besar penderitaan manusia, dan makin manusia mengasihinya, makin besar ujiannya. Jika engkau mengasihinya, semua jenis penderitaan akan menimpamu. Dan jika engkau tidak mengasihinya, mungkin segala sesuatunya akan berjalan lancar bagimu, dan semuanya akan damai di sekelilingmu. Ketika engkau mengasihi Tuhan, engkau akan selalu merasa bahwa banyak hal di sekitarmu tidak mampu kau atasi. Dan karena tingkat pertumbuhanmu terlalu kecil, engkau akan dimurnikan dan engkau tidak akan mampu memuaskan Tuhan. Engkau akan selalu merasa bahwa maksud Tuhan itu terlalu tinggi, bahwa itu melebihi jangkauan manusia. Karena semua ini, engkau akan dimurnikan. Karena ada banyak kelemahan di dalam dirimu, dan engkau dalam banyak hal tidak mampu memenuhi maksud-maksud Tuhan, engkau akan dimurnikan di dalam dirimu. Namun, engkau semua harus melihat dengan jelas bahwa penyucian hanya bisa dicapai melalui pemurnian. Oleh karena itu, selama akhir zaman ini, engkau semua harus bersaksi bagi Tuhan. Seberat apapun penderitaanmu,
engkau harus tetap berjalan sampai akhir, dan bahkan hingga napas terakhirmu, engkau tetap harus setia kepada Tuhan dan tunduk pada pengaturan Tuhan. Hanya inilah yang disebut benar-benar mengasihi Tuhan, dan hanya inilah kesaksian yang kuat dan bergema. Bagian ini sangat bagus. Aku merasa seolah-olah Tuhan sedang berbicara kepadaku secara langsung, dan arus hangat mengalir melalui hatiku. Air mata mengalir di pipiku, bagaikan mutiara yang putus dari menangnya. Firman Tuhanlah yang menuntunku untuk memahami maksudnya, tepat pada waktunya. Dan pada saat yang sama, aku menyesal ingin melompat ke sungai untuk bunuh diri, karena aku tidak sanggup menahan penganiayaan suamiku. Aku terlalu lemah dan tidak memiliki keberanian. Tuhan mengatur situasi seperti itu untuk menyempurnakan imanku, memungkinkanku untuk tetap teguh dalam kesaksianku di tengah kesengsaraan dan penderitaan, mempermalukan iblis. Jika aku mati, bukankah aku hanya akan menjadi bahan tertawaan iblis? Setelah memikirkan hal ini, aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apapun penderitaan atau ujian yang akan kuhadapi di masa depan, aku akan mengandalkan-Mu untuk terus maju. Engkau memberiku napas ini, jadi aku akan hidup dengan semestinya dan bersaksi bagi-Mu. Aku tidak akan lagi membuat-Mu sedih atau mengecewakan-Mu. Setelah memahami maksud Tuhan, aku kembali ke hotel. Aku berdoa kepada Tuhan, meminta agar Dia membuka jalan bagiku. Pada siang hari berikutnya, suamiku kembali ke hotel dan menyuruhku untuk segera mengemasi barang-barangku untuk pulang. Mendengar perkataan suamiku, aku merasa sangat senang, dan aku melihat bahwa segala sesuatu berada di tangan Tuhan. Pada Oktober 2011, gereja sangat membutuhkan pekerja penginjilan, dan para pemimpin ingin mengaturku untuk memberitakan Injil di daerah lain. Aku bersedia melaksanakan tugasku untuk memuaskan Tuhan. Namun, aku berpikir bahwa begitu aku meninggalkan rumah, aku tidak akan bisa memberikan keluarga yang lengkap dan bahagia bagi anak-anakku. Jadi aku menolak dengan alasan tidak ada yang merawat anak-anak. Suatu hari, aku dan putriku sedang membaca firman Tuhan di kamar. Dan ketika suamiku melihat hal ini, dia merampas buku firman Tuhan dari tanganku dan berkata dengan keras kepadaku, "Sejak kau mulai percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, aku sudah tahu bahwa pernikahan kita akan berakhir. Kau ingin percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Jangan harap. Sekalipun aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Aku sudah menghentikan semua bisnis transportasiku karenamu. Dan kali ini, aku akan tinggal di rumah dan mengawasimu. Mari kita lihat, kemana menurutmu kau bisa lari. Sekarang, aku akan bertanya lagi. Apakah kau masih ingin percaya kepada Tuhan?" Aku menjawab, "Tidak ada yang bisa merampas hakku untuk percaya kepada Tuhan. Aku akan percaya kepada Tuhan selamanya." Setelah mendengar perkataanku, suamiku memukul wajahku dengan buku itu, dan kemudian dengan santai melemparkannya keluar jendela. Ketika aku melihat suamiku membuang buku firman Tuhan, hatiku terasa seperti tercabik-cabik, dan aku ingin bergegas keluar untuk mengambil buku itu. Dia kemudian menghampiriku dan menendangku ke lantai dengan sangat keras, hingga aku bahkan tidak bisa bangun. Putriku melangkah maju untuk menanyainya, "Ayah, hukum apa yang telah dilanggar ibu dengan percaya kepada Tuhan, sehingga kau terus menganiaya seperti ini?" Suamiku kemudian menjadi gila.
menjambak rambut putriku dan terus memukuli wajahnya. Wajah putriku memar dan bengkak karena pukulan itu. Sambil berbaring di tanah, aku dengan geram memarahinya. "Kau binatang buas, kau setan." Melihat suamiku bahkan tidak mengampuni putrinya sendiri, aku makin membencinya. Aku khawatir buku firman Tuhan akan dihancurkan kapan saja. Sehingga aku terus berseru kepada Tuhan di dalam hatiku. Tepat pada saat itu, suamiku tiba-tiba pergi ke kamar mandi. Aku segera menyuruh putriku turun ke bawah untuk mengambil buku itu dan mengirimkannya ke rumah seorang saudari untuk diamankan. Aku teringat kembali akan tahun-tahun aku percaya kepada Tuhan. Suamiku telah menghalangiku dengan segala cara, dan aku dipukuli dan dipermalukan olehnya. Aku merasa sangat sedih dan tertekan. Aku benar-benar ingin meninggalkan rumah untuk melaksanakan tugasku. Tetapi ketika tiba waktunya untuk pergi, aku tidak sanggup untuk berpisah dengan anak-anakku dan selalu merasa berutang kepada mereka. Pada malam-malam itu, aku sangat tertekan hingga aku tidak bisa tidur. Jadi aku berdoa kepada Tuhan. Kemudian aku membaca firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, pengaruh berbahaya semangat luhur nasionalisme selama ribuan tahun telah berakar kuat dalam hati manusia. Demikian juga pemikiran feodal yang mengikat dan membelenggu manusia tanpa sedikit pun kebebasan, tanpa ambisi atau ketekunan, tanpa hasrat untuk maju, malah sebaliknya, tetap negatif dan mundur, terkurung dalam mentalitas budak, dan seterusnya. Faktor-faktor objektif ini telah membubuhkan suatu corak tak terhapuskan yang kotor dan buruk pada pandangan ideologis, aspirasi, moralitas, dan watak manusia. Manusia sepertinya sedang hidup dalam dunia gelap terorisme, di mana tak seorang pun di antara mereka berusaha untuk menerobos, dan tak seorang pun di antara mereka berpikir untuk berpindah ke dunia yang ideal. Sebaliknya, mereka puas dengan keadaan mereka, menghabiskan hari-hari mereka dengan melahirkan dan membesarkan anak, membanting tulang, berpeluh, sibuk melakukan tugas rumah tangga, memimpikan keluarga yang nyaman dan bahagia, dan memimpikan kasih sayang dalam pernikahan, anak-anak yang berbakti, dan sukacita di usia senja saat mereka menjalani kehidupan mereka dengan damai. Selama puluhan, ribuan, bahkan puluhan ribu tahun hingga saat ini, orang telah menghabiskan waktu mereka dengan cara ini, tanpa ada yang menciptakan kehidupan yang sempurna. Semuanya hanya bertujuan saling membantai di dunia yang gelap ini, berlomba-lomba mengejar ketenaran dan keuntungan, serta saling bersiasat. Siapakah yang pernah mencari maksud-maksud Tuhan? Adakah yang pernah mengindahkan pekerjaan Tuhan? Semua bagian dari manusia yang dipenuhi dengan pengaruh kegelapan telah lama menjadi natur manusia, sehingga cukup sulit untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan, dan orang-orang bahkan kurang punya hati untuk memperhatikan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada mereka pada zaman sekarang. Dengan merenungkan firman Tuhan, aku mengerti bahwa alasanku tidak pernah bisa melepaskan keluargaku adalah karena aku dipengaruhi oleh pemikiran keliru yang ditanamkan oleh iblis, yang mengatakan kepadaku bahwa aku harus menjadi istri yang baik dan ibu yang penuh kasih, dan memiliki keluarga yang bahagia, dan seterusnya. Aku berusaha menjadi istri yang baik
dan ibu yang penuh kasih. Dan ketika tiba saatnya untuk melaksanakan tugasku di luar rumah, aku selalu ragu-ragu karena aku takut bahwa meninggalkan rumah untuk melaksanakan tugasku berarti aku tidak bisa memberi kepada anak-anakku keluarga yang lengkap dan bahagia. Aku akhirnya mengerti bahwa iblis menggunakan pemikiran dan sudut pandang yang keliru ini untuk mengikat dan mengekang manusia, menyebabkan mereka menjauh dari Tuhan dan mengkhianatinya. Pada akhirnya, mereka kehilangan kesempatan untuk diselamatkan karena mementingkan daging. Setelah memikirkan hal ini, aku terus merenungkan diriku sendiri. Sebagai makhluk ciptaan, apakah tanggung jawabku hanya untuk merawat anak-anakku dengan baik? Hidupku diberikan oleh Tuhan. Jadi, aku harus hidup untuk mengejar kebenaran dan melaksanakan tugasku untuk memuaskan Tuhan. Jika aku menolak untuk melaksanakan tugasku, untuk mempertahankan keluarga yang bahagia, aku benar-benar mengkhianati Tuhan. Aku harus tunduk pada kedaulatan dan pengaturan Tuhan dan melaksanakan tugasku. Hal ini akan mendapat perkenan Tuhan. Aku kemudian berpikir tentang bagaimana suamiku selalu percaya pada rumor tak berdasar yang disebarkan oleh PKT. Dia telah berulang kali memukuli dan menghinaku untuk menghalangiku agar tidak percaya kepada Tuhan, bahkan tidak mengizinkanku keluar rumah. Dalam beberapa tahun pertama pernikahan kami, suamiku memperlakukanku dengan baik, karena keluarga ibuku memiliki pengaruh, dan aku bisa berbisnis, mencari uang, melahirkan anak untuknya, dan mengatur semua urusan rumah tangga. Namun, ketika aku memilih untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan tugasku, suamiku takut aku akan ditangkap dan hal ini akan melibatkan dirinya dan berdampak pada masa depan anak-anak kami. Jadi, dia mulai menganiaya dan menghalangiku, memperlakukanku seperti musuh. Seperti inikah kasih sayang dalam pernikahan itu? Seperti yang dikatakan firman Tuhan. Mengapa suami mengasihi istrinya? Dan mengapa istri mengasihi suaminya? Mengapa anak-anak berbakti kepada orang tuanya? Mengapa orang tua menyayangi anak-anak mereka? Niat macam apa yang sebenarnya dimiliki orang? Bukankah niat mereka adalah untuk memuaskan rencana dan keinginan egois mereka sendiri? Apakah mereka benar-benar bermaksud untuk bertindak demi rencana pengelolaan Tuhan? Apakah mereka benar-benar bertindak demi pekerjaan Tuhan? Apakah niat mereka adalah untuk memenuhi tugas makhluk ciptaan? Dari firman Tuhan, aku melihat bahwa tidak ada kasih yang sejati di antara manusia, dan bahwa kasih antara suami dan istri juga didasarkan pada kepentingan pribadi. Melalui penganiayaan suamiku terhadapku, aku akhirnya melihat esensi iblis dirinya yang membenci kebenaran dan membenci Tuhan. Menyadari hal ini, hatiku menjadi terang, dan aku bertekad untuk meninggalkan rumah untuk melaksanakan tugasku. Kemudian, suamiku mengajukan gugatan cerai, dan pengajuan itu akan membuatku tidak memiliki apapun. Aku sangat marah dan berpikir, semua harta benda akan menjadi miliknya, dan aku tidak akan memiliki hubungan dengan anak-anak. Ketika aku sudah tua, aku bahkan tidak akan memiliki tempat tinggal. Namun, jika aku tidak menandatangani surat cerai, aku akan terus dianiaya dan dikendalikan olehnya karena percaya kepada Tuhan. Aku terjebak dalam dilema, tidak tahu pilihan apa yang harus diambil. Kemudian, aku membaca firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Engkau harus menderita demi kebenaran
engkau harus mengorbankan diri demi kebenaran, engkau harus menanggung penghinaan demi kebenaran, dan engkau harus mengalami lebih banyak penderitaan demi memperoleh lebih banyak kebenaran. Inilah yang harus kau lakukan. Jangan membuang kebenaran demi nikmatnya keharmonisan keluarga, dan jangan kehilangan martabat dan integritas seumur hidupmu demi kenikmatan sesaat. Engkau harus mengejar segala sesuatu yang indah dan baik, dan engkau harus mengejar jalan hidup yang lebih bermakna. Jika engkau menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja dan duniawi, serta tidak memiliki tujuan apapun untuk dikejar, bukankah artinya engkau menyia-nyiakan hidupmu? Apa yang dapat kau peroleh dari kehidupan semacam itu? Engkau harus meninggalkan seluruh kenikmatan daging demi satu kebenaran, dan jangan membuang seluruh kebenaran demi sedikit kenikmatan. Orang-orang seperti ini tidak memiliki integritas atau martabat. Keberadaan mereka tidak ada artinya. Ketika aku merenungkan firman Tuhan, aku mengerti bahwa menanggung penganiayaan dan siksaan karena percaya kepada Tuhan membuat semua penderitaan ini berharga dan bermakna. Aku selalu khawatir, jika aku bercerai dengan suamiku, hidupku tidak akan terjamin, sehingga aku ragu-ragu. Sekarang aku tahu bahwa betapapun baiknya kenyamanan jasmani, semua itu tidak ada artinya. Hanya Tuhanlah yang menjadi penopangku, dan memiliki pemeliharaan dan perlindungan Tuhan saja sudah cukup. Mengenai apa yang akan terjadi di masa depan, aku tidak perlu khawatir atau cemas, dan selagi masih hidup, aku harus mengejar kebenaran dengan semestinya dan melaksanakan tugasku sebagai makhluk ciptaan. Ini akan menjadi cara menjalani hidup yang paling bermakna dan berharga. Aku teringat akan Petrus. Orang tuanya menganiaya dan menghalanginya agar tidak percaya kepada Tuhan. Jadi, dia meninggalkan rumahnya dan berkeliling untuk berkhotbah. Ketika dia mendengar panggilan Tuhan, dia meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikut Tuhan tanpa ragu-ragu. Dan pada akhirnya, dia disempurnakan oleh Tuhan. Memikirkan hal ini, hatiku dipenuhi dengan perasaan bebas, dan kuputuskan untuk meninggalkan rumah untuk melaksanakan tugasku. Kemudian, aku membaca bagian lain firman Tuhan, dan kekhawatiranku tentang putriku juga berkurang. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Apapun latar belakangmu dan apapun perjalanan yang akan kau tempuh, bagaimanapun juga, tak seorang pun dapat lolos dari pengaturan dan penataan surga, dan tak seorang pun dapat mengendalikan nasibnya sendiri, karena hanya Dia yang berdaulat atas segala sesuatu, yang mampu melakukan pekerjaan semacam itu. Sejak awal mula manusia tercipta, Tuhan selalu melakukan pekerjaannya dengan cara seperti ini, mengelola alam semesta dan mengarahkan hukum perubahan segala sesuatu dan lintasan pergerakannya. Seperti halnya segala sesuatu, manusia diam-diam dan tanpa sadar dipelihara oleh kemanisan dan hujan serta embun dari Tuhan. Seperti halnya segala sesuatu, manusia tanpa sadar hidup di bawah pengaturan tangan Tuhan. Hati dan roh manusia berada dalam genggaman Tuhan, dan segala sesuatu dalam hidupnya di bawah tatapan mata Tuhan. Entah engkau mempercayai semua ini atau tidak, setiap dan segala sesuatu, baik hidup atau mati, akan bergeser, berubah, diperbarui, dan lenyap sesuai dengan pemikiran Tuhan. Dengan cara inilah Tuhan berdaulat atas segala sesuatu.
Setelah membaca firman Tuhan, aku menyadari bahwa apa yang akan dihadapi putriku di masa depan dan penderitaan yang akan ditanggungnya, semuanya itu telah ditentukan oleh Tuhan. Bahwa arah masa depannya telah ditentukan Tuhan sejak lama. Dan bahwa satu-satunya hal yang dapat kulakukan adalah mempercayakan segalanya kepada Tuhan dan tunduk pada kedaulatan dan pengaturan Tuhan. Inilah nalar yang seharusnya kumiliki. Dengan mengingat hal ini, aku meninggalkan rumah dan mengakhiri pernikahanku dengan suamiku. 3 tahun kemudian, aku menerima surat dari putriku yang mengatakan bahwa dia telah meninggalkan rumah untuk melaksanakan tugasnya di bawah bimbingan Tuhan. Saat aku menerima surat itu, aku merasa sangat tersentuh dan menyadari bahwa segala sesuatu berada di bawah kedaulatan Tuhan. Dihadapkan dengan kasih dan keselamatan Tuhan yang luar biasa, aku bersyukur kepada Tuhan dari lubuk hatiku. Meskipun aku mengalami beberapa kesulitan di sepanjang jalan, penderitaan ini sangat berharga dan bermakna. Melalui penganiayaan dari suami dan keluargaku, aku memperoleh kemampuan untuk mengenali esensi mereka yang jahat dan melawan Tuhan. Dan aku menyadari bahwa Tuhanlah yang secara diam-diam memelihara dan melindungiku melalui kesulitan demi kesulitan, serta memberiku iman dan kekuatan yang kubutuhkan untuk membebaskan diri dari ikatan keluargaku dan melaksanakan tugasku sebagai makhluk ciptaan. Tuhanlah yang menuntunku ke jalan yang benar dalam hidup, dan aku bersyukur kepada Tuhan dari lubuk hatiku.